Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik pada video pembelajaran daring mata kuliah perencanaan program gizi. Pada video ini kita akan mengetahui materi terkait dengan kuliah maupun praktikum pada mata kuliah perencanaan program gizi yang ditujukan untuk adik-adik mahasiswa semester 6 pada program studi gizi klinik jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Mata kuliah perencanaan program gizi atau biasa disebut PPG ini membahas tentang perencanaan program yang terkait dengan masalah gizi yang terjadi di masyarakat. Masalah gizi masyarakat ditemukan melalui adanya kesenjangan dari fakta yang ada di lapangan dengan kondisi yang seharusnya terjadi. Perencanaan program gizi yang baik merupakan suatu proses yang sangat penting dilakukan untuk mengoptimalkan keberhasilan dalam pemecahan masalah gizi. Perencanaan ini harus berdasarkan dengan fakta, identifikasi masalah, dan tujuan yang telah ditetapkan sehingga program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selama ini banyak program di lapangan yang diklaim berbasis data di lapangan, namun ternyata tidak memiliki benang merah dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam mata kuliah ini diharapkan adik-adik bisa melihat kondisi secara menyeluruh sehingga bisa merencanakan sebuah program untuk menanggulangi masalah gizi secara komprehensif. Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui, memahami, dan menyusun perencanaan program terkait permasalahan gizi yang ditemui di masyarakat secara tepat, inovatif, dan bertanggung jawab. Dalam video ini, adik-adik akan mendapatkan materi terkait analisis situasi, analisis penyebab masalah, analisis tujuan, analisis alternatif, dan tentu saja tentang perencanaan program gizi itu sendiri. Akhirnya saya ucapkan selamat mempelajari perencanaan program gizi bersama kami. Semoga kita semua selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa gizi klinik. By the way, kalian sudah lihat kan percakapan Ika tadi? Kalian gimana? Nggak mau kan mengalami kebingungan yang sama dengan Ika? Nah, terus sebenarnya gimana sih langkah-langkah untuk membuat perencanaan program gizi? Eits, don't worry, be happy. Seperti yang disampaikan Bu Dahlia tadi, di video kali ini kita akan belajar bareng terkait dengan perencanaan program gizi. Seorang sarjana terapan gizi yang nantinya akan bekerja sebagai tenaga gizi di berbagai institusi seperti di rumah sakit, di puskesmas, di dinas kesehatan, dan masih banyak lagi. Tenaga gizi selain memiliki peran kuratif juga memiliki peran preventif dan peran promotif. Kalau peran kuratif lebih banyak dikerjakan oleh tenaga gizi yang berada di rumah sakit, sedangkan peran promotif dan peran preventif lebih banyak dikerjakan oleh tenaga gizi yang bekerja di masyarakat. Nah, salah satu kemampuan yang harus tenaga gizi kuasai untuk menjalankan peran promotif dan peran preventifnya adalah perencanaan program gizi. Sebenarnya kenapa sih kok tenaga gizi harus tahu terkait dengan perencanaan program gizi? Sebenarnya setiap daerah memiliki masalah gizi yang berbeda-beda dengan penyebab yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, seorang tenaga gizi seharusnya memiliki kemampuan perencanaan program gizi yang baik, sehingga program gizi yang akan dijalankan itu sesuai dengan masalah dan kebutuhan di daerah tersebut. Nah, makin penasaran kan sebenarnya gimana langkah-langkah perencanaan program gizi? Perencanaan program gizi dilakukan dengan beberapa langkah. Dimulai dari melakukan analisis situasi, analisis penyebab masalah, analisis tujuan, analisis alternatif, kemudian matriks perencanaan program gizi.
menyelesaikan masalah gizi yang ada di masyarakat atau kita mau mengembangkan sebuah program gizi, kita membutuhkan langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama biasanya dilakukan dulu adalah analisis situasi. Nah, analisis situasi sendiri merupakan sebuah langkah untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Kita coba mengeksplorasi bagaimana kondisi sosial masyarakatnya, lingkungan hidupnya seperti apa, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan program gizi yang selanjutnya. Nah, analisis situasi ini diperlukan untuk mengembangkan sebuah program gizi yang komprehensif dan kemudian juga berbasis pada masalah yang ditemukan di masyarakat. Nah, kita perlu menggali sebuah kebutuhan yang ada di masyarakat. Kebutuhan ini kita gali berdasarkan dengan apa yang terjadi di masyarakat, kondisi real di masyarakat. Kita mencoba menangkap situasi yang ada di masyarakat dan kita bisa mengembangkan untuk berbagai kegiatan di dalam program. Nah, bagaimana kita bisa tahu kondisi real yang ada di masyarakat? Kita bisa menggali berbagai data, yaitu seperti data laporan dan data dasar, data dari puskesmas maupun data kependudukan dari desa. Kemudian juga mungkin ada program-program yang sedang berlangsung di masyarakat. Ini juga bisa kita jadikan acuan terkait dengan masalah yang ada di masyarakat. Kemudian juga hasil-hasil riset yang dilakukan di wilayah tersebut sehingga kita bisa memperoleh gambaran masalah yang ada di masyarakat. Nah, selain itu juga kita lakukan penggalian data secara langsung, yaitu melalui observasi dan wawancara terhadap stakeholder. Nah, stakeholder di sini bisa seperti pemangku kebijakan maupun tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu juga kita lakukan penggalian data secara langsung, yaitu penggalian kebutuhan pada masyarakat sasaran. Sasarannya siapa? Yaitu sasaran yang akan kita tujukan terhadap program-program yang akan kita kembangkan selanjutnya. Nah, dari situ data-data yang kita peroleh akan kita analisis dan kita olah selanjutnya. Kemudian bisa kita prioritaskan kira-kira mana sih yang akan kita ambil sebagai data untuk pengembangan program kita selanjutnya. Ini adalah contoh hasil analisis situasi. Hasil tidak harus ditampilkan dalam bentuk tabel seperti ini, boleh dalam bentuk yang lain. Pada saat melakukan analisis situasi, semua data terkait dengan masyarakat dikumpulkan sekomprehensif mungkin. Misalnya, terkait data demografi, sosial ekonomi, budaya, fasilitas di daerah tersebut, kondisi kesehatan dan gizi, dan lain sebagainya. Analisis situasi di video ini hanya merupakan contoh dan masih belum komprehensif. Analisis situasi yang komprehensif akan dapat mengidentifikasi secara tepat masalah yang terjadi serta penyebabnya dan kebutuhan-kebutuhan di masyarakat, sehingga program yang akan dilaksanakan juga tepat dan sesuai masalah dan kebutuhan sasaran. Bagaimana kita mendapatkan masalah? Yaitu dengan melihat kesenjangan antara harapan dengan aktual. Kita lihat di masyarakat bagaimana kondisi sebenarnya, kemudian dibandingkan dengan kondisi yang seharusnya terjadi. Jika ada kesenjangan atau perbedaan di antara keduanya, maka itulah masalah. Berikut ini cara mengidentifikasi masalah gizi di masyarakat. Contohnya pada tabel tertulis beberapa masalah gizi dan cakupan program. Kemudian dilihat berapa persentase atau prevalensi yang terjadi di lapangan. Persentase tersebut kita bandingkan dengan standar untuk dapat mengetahui apakah termasuk masalah atau tidak, termasuk masalah ringan, sedang, atau berat, sudah memenuhi target cakupan atau batas minimal atau belum. Target atau standar atau rujukan bisa kita dapatkan dari beberapa sumber, misalnya dari data nasional atau daerah, riset kesehatan sebelumnya,
target SDGs, cut-off point besaran masalah kesehatan masyarakat berdasarkan WHO dan Kemenkes, RPJMN, dan lain sebagainya. Setelah ditemukan berbagai masalah gizi yang ada di masyarakat, langkah selanjutnya adalah kita melakukan prioritas masalah. Nah, prioritas masalah ini untuk menemukan satu masalah gizi utama yang nantinya dijadikan sebagai landasan dari program gizi yang akan diterapkan maupun kegiatan-kegiatan yang akan diintervensikan ke masyarakat sehingga bisa tepat sasaran. Nah, di lapangan, yang melaksanakan dari pemprioritasan masalah ini bisa dilakukan oleh stakeholder maupun pelaksana program. Untuk metodenya, bisa metode secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, untuk masalah gizi ini sendiri, kita melihat seberapa penting sih masalah ini bisa diselesaikan oleh masyarakat. Kita melihat kemungkinan masyarakat menyelesaikan bagaimana, kemungkinan pelaksana program menyelesaikannya bagaimana, dan juga dari stakeholder. Nah, adik-adik silahkan membuka catatan masing-masing terkait dengan metode-metode apa saja yang bisa diterapkan di masyarakat. Nah, untuk video ini sendiri selanjutnya adalah kita coba menggali masalah menggunakan teknik dari USG. Pada tabel terdapat 8 masalah gizi yang akan dipilih satu masalah untuk dijadikan prioritas. Salah satu cara dalam menentukan prioritas masalah adalah menggunakan teknik USG. Pada penggunaan matrik USG untuk menentukan suatu masalah yang prioritas terdapat 3 faktor yang perlu dipertimbangkan. Ketiga faktor tersebut adalah urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi berkaitan dengan mendesaknya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Semakin mendesak suatu masalah untuk diselesaikan, maka semakin tinggi tingkat urgensi masalah tersebut. Seriousness berkaitan dengan dampak dari adanya masalah tersebut. Dampak ini terutama yang menimbulkan kerugian. Semakin tinggi dampak masalah tersebut, maka semakin tinggi tingkat serius masalah tersebut. Growth berkaitan dengan pertumbuhan masalah. Semakin cepat berkembang masalah tersebut, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhannya. Suatu masalah yang cepat berkembang tentunya makin prioritas untuk diatasi. Penggunaan metode USG dalam penentuan prioritas masalah dilaksanakan apabila pihak perencana program telah siap mengatasi masalah yang ada, serta hal yang sangat dipentingkan adalah aspek yang ada di masyarakat dan aspek dari masalah itu sendiri. Metode USG tidak dilakukan oleh perencana program sendiri, namun melibatkan stakeholder dan masyarakat. Untuk mengurangi tingkat subjektivitas dalam menentukan masalah prioritas, maka perlu menetapkan kriteria untuk masing-masing unsur USG tersebut. Umumnya digunakan skor dengan skala tertentu. Di sini penggunaan skor skala 1 hingga 5. Semakin tinggi tingkat urgensi, serius, atau pertumbuhan masalah tersebut, maka semakin tinggi skor untuk masing-masing unsur tersebut. Demikian teknik USG. Sebenarnya masih banyak teknik-teknik lain baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Silakan dibuka di catatan masing-masing untuk mengetahui terkait dengan hal tersebut. Berdasarkan tabel, dapat kita lihat bahwa masalah gizi kurus atau wasting pada balita memiliki skor tertinggi, yaitu 14, sehingga masalah tersebut akan diprioritaskan untuk dijadikan program. Apa itu analisis partisipasi? Ya, analisis partisipasi merupakan bagian dari analisis situasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi siapa saja orang yang terkait dengan program tersebut. Kemudian menganalisis bagaimana karakteristik mereka, apa motif atau ketertarikan mereka terhadap program yang akan dijalankan. Nah,
apa potensi yang mereka miliki, baik itu kelebihan ataupun kekurangannya. Tahap ini penting untuk dilakukan karena untuk membantu perencanaan program dalam menentukan langkah apa yang harus dilakukan, sehingga pihak dapat mendukung dalam mencapai tujuan program. Ketika di lapangan, analisis partisipasi ini biasanya dilakukan antara perencanaan program dengan stakeholder. Siapa saja stakeholder, yaitu bisa dengan Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kepala Desa, Pak RT, seperti itu. Nah, dilakukan semacam FGD. Lalu proses diskusi ini dilakukan beberapa kali dengan anggota yang sehomogen mungkin. Misalnya, satu kelompok adalah FGD dengan kader, kelompok lain FGD dengan petugas kesehatan, kelompok lain dengan FGD dengan pimpinan masyarakat. Seperti itu, ya, sangat penting. Ini adalah contoh tabel analisis partisipasi. Misalnya, program yang akan kita jalankan adalah program untuk mengatasi wasting pada balita. Kemudian, pihak yang terkait misalnya ada ibu balita, suami ibu balita, ibu atau ibu mertua, kader, bidan desa, kepala desa, serta pengusaha. Dengan dilakukannya analisis partisipasi, maka bukan hanya akan didapatkan daftar siapa saja yang harus dilibatkan, namun juga mengidentifikasi bagaimana karakteristiknya. Pemahaman tentang karakteristik ini akan sangat membantu bagaimana tim perencana harus menghadapi pihak-pihak tersebut. Hal lain yang harus dianalisis adalah interest atau motif atau attitude terhadap rencana program yang akan kita lakukan. Identifikasi interest ini sangat penting sebagai entry point proses komunikasi dengan pihak-pihak tersebut. Dengan mengetahui apa yang menjadi ketertarikan orang atau pihak tertentu, akan menentukan bagaimana pendekatan yang kita harus lakukan. Sebagai contoh, pendekatan kepada kepala desa yang mempunyai ketertarikan pada kesehatan masyarakatnya tentunya akan berbeda dengan strategi pendekatan kepada pengusaha yang ada di wilayah tersebut yang tidak ada ketertarikan terhadap kesehatan penduduk, namun tertarik pada keberlangsungan bisnis yang dijalankan. Interest atau motif pengusaha ini tidaklah menunjukkan bahwa mereka tidak bisa berperan aktif dalam pencapaian tujuan kita. Tergantung strategi pendekatan yang harus kita lakukan, karena keberadaan pengusaha tersebut bisa menjadi pihak potensial yang kita harapkan menjadi penyandang dana beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Pada kolom ini bisa juga berisi bagaimana perilaku dari masing-masing orang atau kelompok tersebut. Sebagai contoh, apakah ramah, menolak, atau netral. Kolom selanjutnya adalah identifikasi potensi yang meliputi kekuatan maupun kelemahannya, serta apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh orang atau kelompok tersebut, atau juga penolakan apa yang mungkin terjadi. Setelah memahami karakteristik, interest, dan potensinya, kemudian kita simpulkan di kolom terakhir pada bagian implication of the project. Kolom ini berisi bagaimana kita sebagai tim perencana memperlakukan orang atau kelompok ini. Strategi apa yang kita lakukan sehingga orang atau kelompok ini bisa terlibat aktif menjadi pelaku kegiatan. Selanjutnya setelah analisis situasi adalah analisis penyebab masalah atau problem analysis. Nah, semua informasi yang kalian dapatkan di dalam analisis situasi akan digunakan untuk mencari masalah atau penyebab masalahnya. Nah, tahapan ini menjadi tahapan yang krusial atau tahapan kritis. Karena apa? Karena akan digunakan untuk
mencari masalah yang berupa pohon masalah yang akan terus digunakan untuk tahapan selanjutnya. Nah, identifikasi yang lengkap dan komprehensif akan sangat membantu untuk menyusun strategi apa yang tepat digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, adik-adik, jadi jangan sampai salah membuat pohon masalahnya ya. Oh ya, kalau di dalam real masyarakat atau di real setnya masyarakat, analisis masalah ini biasanya dilakukan bersama-sama, berdiskusi bersama dengan stakeholder. Oke, untuk melihat atau gimana sih cara membuat pohon masalah, yuk kita simak. Problem tree tidak sama dengan kerangka konsep ataupun kerangka teori. Kerangka teori berisi teori-teori yang relevan yang mendasari suatu pengetahuan berdasarkan fenomena yang didapatkan dari hasil penelitian sehingga menunjukkan state of the art dari suatu keilmuan. Adapun kerangka konsep menggambarkan konsep-konsep yang akan digunakan dalam suatu penelitian serta menunjukkan hubungan antar variabel. Nah, sedangkan problem tree disusun berdasarkan hasil pengumpulan data pada saat analisis situasi. Sehingga jika kerangka konsep atau teori bersifat umum, maka problem tree sangat spesifik tergantung temuan pada suatu daerah tertentu pada saat pengumpulan data di analisis situasi. Adapun langkah-langkah membuat problem tree adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan semua masalah yang didapatkan saat analisis situasi. Satu masalah dituliskan dalam satu kartu atau dalam satu kotak. Contohnya, prevalensi balita kurus atau wasting meningkat, itu ditulis dalam satu kotak. Rendahnya asupan zat gizi balita, itu ditulis dalam satu kotak yang lain. Rendahnya praktik pemberian ASI eksklusif, itu ditulis dalam kotak yang lain. Yang dituliskan di kotak tersebut menggunakan kalimat negatif. Ingat ya, kalimat negatif, tapi dalam perspektif masalah gizi masyarakat yang memerlukan perhatian. Contohnya, balita kurus atau wasting, itu adalah kalimat netral. Diubah menjadi kalimat negatif, prevalensi balita kurus atau wasting meningkat. Praktik pemberian ASI eksklusif, itu adalah kalimat netral. Diubah menjadi kalimat negatif, rendahnya praktik pemberian ASI eksklusif. Kalimat juga harus menunjukkan masalah yang spesifik dan bisa dipecahkan. Selanjutnya, mengatur kartu-kartu, mana kartu-kartu yang menjadi penyebab dan mana yang menjadi masalah. Dan meletakkan kartu-kartu tersebut secara bertingkat dan menyusun semua kartu-kartu berdasarkan hubungan sebab akibat. Contohnya di sini adalah rendahnya kesadaran keluarga tentang gizi dan kesehatan menyebabkan rendahnya praktik pemberian ASI eksklusif. Sehingga rendahnya kesadaran keluarga tentang gizi dan kesehatan itu ditaruh di bawah, kemudian rendahnya praktek pemberian ASI eksklusif diletakkan di atasnya. Kemudian melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap problem tree yang sudah dibuat, apakah hubungan sebab akibat antar kartu sudah selangsung mungkin atau tidak. Contohnya di sini adalah rendahnya kesadaran keluarga tentang gizi dan kesehatan menyebabkan prevalensi balita kurus atau wasting meningkat. Itu bukan hubungan selangsung mungkin. Tapi, rendahnya kesadaran keluarga tentang gizi dan kesehatan menyebabkan rendahnya praktik pemberian ASI eksklusif. Itu adalah hubungan selangsung mungkin. Selain itu, juga digunakan untuk melihat apakah ada penyebab lain yang setara atau tidak. Contohnya di sini adalah rendahnya praktek pemberian ASI eksklusif menyebabkan rendahnya asupan zat gizi balita. Kita perlu cek lagi apakah asupan zat gizi balita yang rendah hanya disebabkan karena rendahnya praktek pemberian ASI eksklusif. Ternyata ada penyebab lain yaitu kurang tepatnya praktek pemberian makan balita. Selanjutnya, kita beri tanda panah. Panah problem tree selalu mengarah ke atas yang menunjukkan sebab akibat. Cara membaca dari bawah ke atas. Oke teman-teman, itu tadi bagaimana cara kita melakukan perencanaan program gizi. Udah jelas kan? Udah dong ya harusnya. Nah, supaya kalian semakin canggih dalam melakukan perencanaan program gizi, saya kasih tugas ya.
Untuk tugasnya bisa kalian cek di e-learning Polyj. Terus kalau sudah selesai, silakan kalian upload juga di e-learning Polyj. Oke teman-teman, selamat kencan dengan tugasnya. Bye-bye.